Ya, ini siapa yang belum berdoa ya? Adiel, Adiel, coba pimpin dalam doa Adiel. Mari kita turunkan kepala kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan perkuliahan kami Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang sebentar kami akan dengarkan, kami akan pahami Tuhan. Berikan juga kekuatan kepada Pak dosen Tuhan, berikan hikmat pengertian bukan dari dirinya Pak dosen tapi darimu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke ya. Selamat pagi Pak Stefanus, sangka puji Tuhan. Ya. Nah, selamat pagi Pak Lukas. Ya, ini yang belum menyala ini Angelin ya. Belum dinyalakan nih kameranya. Mana lagi nih mahasiswa yang siswa ya, terutama. Nah, hari ini saya ingin sampaikan oh ya, sebentar. Nanti ingatkan saya untuk membagikan diktat ya. Lupa saya ya, dari awal sampai hari ini. Nah, kita telah melihat ada beberapa hal. Ini hari ini kita akan melihat kebutuhan keselamatan ya. Mengapa sih manusia perlu diselamatkan? Tapi sebelum itu saya ingin sedikit mengulangi ya, teman-teman. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Sebentar, saya ambil sesuatu dulu sebentar saja. Tapi nggak mau mainan. Lagi ngajar. Habis. Kotor jadinya. Ya, Bapak Ibu, jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu keselamatan ya. Kita lihat dari bahasa aslinya. Jadi keselamatan itu dari ya ini yang lalu tujuannya kenapa kok kita mempelajari. Nah, ini. Jadi kita lihat istilah selamat dalam bahasa asli dari Perjanjian Lama, bahasa asli Alkitab maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, jangan lupa saya sudah mengajarkannya ya. Kalau di Perjanjian Lama itu yang paling umum adalah yasa. Yasa dalam bahasa Ibrani yasa yang artinya melepaskan, membebaskan. Saya mengulangi sedikit ya supaya bisa nangkep ini. Ya kenapa kok jadi begitu gitu. Jadi kita menyelidiknya dari awal. Yasa, melepaskan, membebaskan, memberi kelepasan dan kelapangan pada sesuatu. Nah, di Perjanjian Lama jangan lupa keselamatan itu bisa berarti keselamatan yang kekal, maksudnya keselamatan di dalam Yesus, ataupun keselamatan dari musuh-musuh, penjahat-penjahat. Kok bisa gitu Pak Lukas? Nah, karena Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, saya ulangi, adalah bayang-bayang dari keselamatan yang akan datang melalui Kristus. Maka kita harus mengenali cara Allah berbicara itu tidak terbuka secara jelas. Masih bayang-bayang. Begitu ya, teman-teman. Jadi kita tahu ini kita belajar istilah dulu selamat. Ya. Kemudian
meskipun istilah yasa ini bisa digunakan untuk kelepasan dari bencana, kelepasan dari penjajahan, atau kelepasan dari penjahat, tetap di perjanjian lama juga digunakan untuk keselamatan jiwa dalam pengertian yang rohani. Seperti yang ada di perjanjian baru. Namun tidak jelas. Artinya masih bayang-bayang ya Bapak Ibu. Begitu. Ya, masih bayang-bayang yang akan datang. Tetapi yang jelas, nah ini jelas, itu tentang keselamatan yang masih akan datang, yang dikerjakan oleh Allah melalui Mesias, yaitu Yesus. Nah, tapi juga ini dipahami orang Yahudi sebagai kelepasan dari penjajahan. Nanti makanya mereka heran. Waktu Yesus mati di kayu salib, mereka itu heran. Loh, Mesias kok menderita begitu? Tapi memang ada Mesias menderita. Nah, dalam pandangan nubuat mesianik itu harusnya Mesias itu raja, perkasa, jaya gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Tapi ini sekali lagi nanti saya akan terangkan. Jadi istilah saja. Kita sedang belajar istilah kata selamat di dalam perjanjian lama itu yasa. Nah, satu lagi istilah yang sering digunakan teman-teman adalah shalom. Yang sering kali kita pakai ya. Shalom. Nah, shalom itu sebetulnya artinya yang kita artikan damai sejahtera, betul, tidak salah, tetapi dapat diartikan aman. Dapat diartikan sempurna, utuh. Nah, kadang-kadang shalom itu menunjuk ya Bapak, pada damai sejahtera yang bersifat jiwani atau tubuh saja. Ya. Seperti yasa begitu aja ya. Supaya tidak terlalu lama saya sedikit mengulang. Nah. Ya, jadi dua kata ini kadang-kadang di Alkitab kita menunjuk kepada keselamatan atau selamat. Itu. Yang berikutnya teman-teman kemarin kita sudah belajar kalau bahasa Ibrani yasa dan shalom dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata selamat itu menggunakan kata zozo. Ya. Menyelamatkan. Artinya sebetulnya dia menyelamatkan. Ya, artinya dia menyelamatkan atau membebaskan, memberi kelepasan dan seterusnya. Ini akar nampaknya berhubungan dengan yasa di perjanjian lama. Ya. Nah, kalau di perjanjian baru, teman-teman perhatikan nih, kata selamat langsung berhubungan dengan Yesus. Kata selamat langsung berhubungan dengan keselamatan jiwa atau keselamatan rohani di dalam Yesus Kristus. Kok bisa Pak Lukas? Nanti saya terangkan. Seperti tadi saya bilang bahwa itu adalah teman-teman perjanjian lama bayang-bayang, perjanjian baru pemenuhan. Begitu ya. Jadi walaupun ini studinya sederhana, saya harap teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, zozo sendiri dalam perjanjian baru digunakan menunjuk keselamatan dari hukuman kekal serta pemberian hidup kekal kepada yang percaya Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 9 misalnya. Ya, itu ayat-ayat yang penting. Tolong dihafalkan. Ya, kemarin saya minta hafalkan Efesus 2 ayat 8. Roma 5 ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuh ya. Jadi menunjukkan keselamatan dari murka Allah, hukuman kekal serta pemberian hidup kekal. Gitu ya, teman-teman. Nanti saya sampaikan pemberian hidup kekal ayatnya Pak Lukas, Yohanes 3 ayat 16 kan jelas.
Ya, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas ya? Ini dulu. Jadi kata sozo digunakan seperti ini dalam perjanjian baru. Oke, saya nggak panjang, nggak banyak, Bapak Ibu. Yang penting jelas. Nah, ya, ini inisiatifnya dari Allah. Nanti saya akan bicarakan. Nah, jadi ini kesimpulannya. Ini yang saya ingin betul-betul siswa-siswi menangkap bahwa yang pertama pengertian keselamatan itu adalah wahyu atau penyataan Allah yang sifatnya progresif. Maju gitu ya. Progresif itu maju terus menerus. Maju sampai dipenuhi. Tuh saya tulis yang semakin jelas, semakin dapat dipahami dan dipenuhi dalam perjanjian baru. Yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi PL fungsinya apa Pak Lukas? Kemarin sudah saya sampaikan. Ya ada kan catatannya? Jangan sampai catatan nggak dibaca ya. Ya fungsinya apa Gideon? PL itu perjanjian lama. Coba dilihat catatannya. Gideon mana ini Gideon? Saya pikir mengikuti Gideon ini. Gideon? Ya Pak. Putus Pak. Oke, ya. Gideon jadi perjanjian lama itu ya ini jadi wah putus-putus ini yang susah ini ya. Bagaimana perjanjian lama itu menunjukkan apa Gideon dengan keselamatan kita? Seperti catatan fungsi perjanjian lama. Loh, ya. Apa Gideon? Iya. Pak Bangun mungkin. Oke, nah ini saya khawatir ini ya. Bagaimana? Ada yang mau jawab? Teman-teman? Sebentar. Bayang-bayang keselamatan. Ya, sebagai bayang-bayang dari keselamatan. Nah, di dalam bayang-bayang dari keselamatan itu bagaimana Bapak Ibu? Oke. Nah, tolong diperhatikan lagi, saya akan terangkan. Jadi Bapak Ibu, istilah keselamatan, keselamatan, ya. Ya, saya ulangi lagi ya, tolong dicatat, diperhatikan baik-baik. Jadi kesimpulan kita setelah kita menyelidiki istilah selamat, keselamatan itu adalah penyataan Allah. Itu nomor satu. Keselamatan adalah ADL itu ya, bukan ADL ya, adalah penyataan Allah yang bersifat progresif, maju ke depan. Ya. 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 Jadi keselamatan itu adalah penyataan Allah di dalam Alkitab kita itu ya, yang progresif. Maksudnya apa progresif? Progresif itu Bapak Ibu maju ke depan begini. Makin lama, ini jelas ya. Nah, Alkitab menyebutnya bayang-bayang. Makin lama makin jelas. Di dalam PB. Gitu. Paham ya? Nah ini PL. Kita ngomong ini PL. Nah ini gambarannya aja. Loh, ayatnya di mana Pak Lukas? Kemarin kita sudah lihat Ibrani pasal 10 ayat 1 ya. Kalau saya nggak salah, ya. Waduh.
Ya, saya ulangi lagi sedikit. Apa? Ya, kelihatannya perlu. Saya bacakan ya supaya cepat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Jelas ya. Saya bukan bikin-bikin, tetapi memang. Nah, di dalam PB jelas dan penuh. Dipenuhi. Yaitu di dalam ini ya. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Ya, Kristus. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Loh, ya. Saya kasih contoh, makanya jangan heran kalau di sini misalnya Daud menulis, misalnya kemarin tuh ya, selamat dari musuh, penjahat, kecelakaan, penjajahan, dan sebagainya. Ya, tidak berbicara keselamatan jiwa gitu loh. Ya. Kalau di sini kan langsung keselamatan jiwa. Ya. Kalau di PB kan langsung keselamatan jiwa, hidup kekal. Nah, kalau di sini kan masih belum Bapak Ibu. Ya. Masih bayang-bayang. Makin lama makin jelas. Oh, begitu. Bentar. Ini paham enggak Bapak Ibu? Paham ya? Oke. Waduh, saya salah buka soalnya papan tulisnya. Nah, sekarang tadi yang saya tanyakan ke Gideon adalah kalau gitu selain bayang-bayang fungsi PL. Nah, kalau gitu atau isi perjanjian lama apa aja Pak Lukas? Ya. Nah, isi perjanjian lama adalah menunjukkan. Aduh, kemarin apa ya kemarin ya? Yo, coba dicatat ya supaya tidak lupa. Menunjukkan kejatuhan manusia dosa. Iya, menunjukkan kejatuhan manusia. Nah, ya. Lah kalau nggak ada manusia dalam dosa, jatuh dalam dosa ya. Kejadian berapa? 3 ayat 1 sampai 24. Lah terus untuk apa diselamatkan? Ya. Ini menunjukkan yang kedua kebutuhan manusia akan apa? Keselamatan. Itu ya. Ya, teman-teman. Oke. Sebentar ya. Oh, saya jelas. Saya jelas. Suara saya nggak jelas. Boleh ditanyakan di sini teman-teman. Jangan ragu nanti saya ulangi. Ya. Bentar. Jangan ragu nanti saya ulangi. Ya. Nah, yang penting lagi, teman-teman, sehingga ini selain dua ini sebetulnya ini termasuk ya bayang-bayang ini. Nah, makanya jangan heran, misalnya di PL itu pengampunan dosa melalui korban, gitu ya. Kalau di zaman Musa ingat ya. Nah, korban-korban ini kan menunjuk kepada siapa? Bayang-bayang dari siapa, Bapak Ibu? Dari siapa, Pak Bangun? Bantu saya. Korban-korban PL di dalam PL menunjuk kepada siapa?
Belum dinyalakan mic-nya. Kristus, Pak. Iya. Yesus Kristus. Makanya semua bayang-bayang, baik korban-korban PL, imam. Nah kan gitu ya. Bukan hanya ini loh, imam besar, bukan hanya itu. Termasuk doa-doa Daud, nyanyian-nyanyian Daud tentang keselamatan. Entah itu keselamatan dari musuh, dari kejahatan, kecelakaan, dari penjajah, tulisan semua. Itu mengacu kepada keselamatan yang akan datang. Gitu. Jadi saudara harus tahu bahwa itu sebetulnya bayang-bayang dari ini. Paham ya? Karena ditulis sebagai firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, dibalik selain bayang-bayang, maka fungsi PL itu ini menunjukkan kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga menunjukkan juga kebutuhan manusia akan keselamatan. Manusia perlu diselamatkan. Gitu ya. Yang ketiga, PL itu menunjukkan rencana keselamatan Allah dalam dan melalui janji. Ya. Melalui janji termasuk bayang-bayang ini. Makanya kemarin saya tulis di PL ada janji keselamatan. Janji yang pertama itu Kejadian 3 ayat 15 yang seringkali disebut proto evangelion atau Injil atau kabar baik yang mula-mula. Yang mula-mula atau yang awal. Atau yang pertama. Makanya disebut proto. Bunyinya apa ini? Kejadian 3 ayat 15. Nanti ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Ya, tumit keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Nah, itu bagi iman kita orang Kristen dipercaya sebagai Tuhan Yesus. Ibrani pasal yang ke berapa itu? 2 ayat yang ke-14. Ini kalau saya nggak salah semua ini saya harus lihat ya. Ibrani 2 ayat 14. Coba dibaca dulu supaya jelas, ini saya khawatir nggak tahu ya. Kejadian 3 ayat 15. Kurnia nggak ada ya Bapak Ibu? Kurnia nggak ada ya? Coba. Mohon izin Pak Lukas. Pak Kurnia Ya. minta izin karena istrinya Oh. proses melahirkan, Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, kita doakan supaya Tuhan tolong ya. Ya, puji Tuhan ya. Coba tolong dibacakan Ara ya, Ibu Ara. Ya Pak, ayat 15 ya. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, nah ini ya Ara dipercaya. Sebentar ya. Oh, ini dipercaya Ara, perhatikan semua teman-teman. Ini diyakini firman Allah sebagai janji tentang keselamatan dalam Yesus yang pertama. Saya ulangi. Kejadian 3 ayat 15 kalau mau dicatat penting ini ya. Diyakini dipercaya oleh gereja sampai hari ini ya, sebagai janji atau nubuat tentang keselamatan di dalam Yesus. Makanya disebut ini teman-teman, saya kadang-kadang berpikir saudara itu sudah tahu gitu ya. Disebut proto-evangelion karena ini umum sekali. Di sekolah-sekolah Alkitab banyak yang ngajarkan ya. Jadi sudah sangat kenal, tapi ya kadang-kadang saya menganggap saudara tahu ya. Jadi kalau saudara merasa kurang jelas, tolong ditanyakan ya teman-teman ya, supaya jelas. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini dipercaya, diyakini, dan memang saya juga percaya sebagai firman Allah yang merupakan janji dari penyelamatan yang
akan dikerjakan oleh dan dalam Yesus Kristus. Makanya ayat ini disebut janji yang awal atau proto-wangelion. Itu tulisannya ada ya ini ya teman-teman ya. Proto-wangelion yaitu Injil yang mula-mula. Yang digenapi di dalam Ibrani 2 ayat 14. Nah, coba Ara baca sekarang Ibrani 2 ayat 14. Ya. Jadi ada permusuhan antara keturunan perempuan, ya, Allah dengan iblis, ya, anak-anak Tuhan dengan iblis dari kejadian itu sampai di kayu salib iblis dikalahkan. Silakan Ara Ibrani 2 ayat 14. Bisa dibacakan Ara, mikrofonnya dinyalakan dulu. Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, betul ya. Jadi iblis dimusnahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Jadi saudara, dalam Alkitab kita ini perjanjian lama itu baik keselamatan masih bayang-bayang. Makin ke PB makin jelas. Bisa nangkap ini ya? Bisa nangkap Bapak Ibu? Nah, saya harap bisa nangkap. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Itu yang di atas yang bersifat apa ya Pak? Saya kurang jelas lihat tulisannya. Oh, progresif. Oh ya, makasih Pak. Tahu maknanya ya Bu Stefani ya. Progresif itu terus menerus, tetapi makin ke sini makin jelas. Jadi istilah progresif di sini adalah dari yang tidak jelas kepada makin jelas. Dari yang belum nampak semakin nampak nyata gitu. Ya, teman-teman ya. Ini kalau di PL itu bayang-bayang makin mendekati PB makin jelas. Di dalam PB dipenuhi. Ini dipenuhi ya, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman-teman ini mesti harus tahu ini. Ini karena kita melihat keseluruhan Alkitab. Jadi harus tahu seperti ini. Ya. Itu sebabnya keselamatan di PL maupun PB sama. Ya, kalau di PL itu di PB anugerah, di perjanjian lama juga anugerah. Kalau di perjanjian baru itu melalui Yesus, di perjanjian lama juga melalui Yesus. Cuman Yesusnya kalau di perjanjian lama Yesus yang akan datang dengan bayang-bayang korban, imam besar, kelepasan dan seterusnya, maka di PB Yesus yang sudah datang. Ngerti maksudnya ya? Nah, nanti saya habis inilah. Oke. Ini sudah Bapak Ibu paham ya? Saya pelan-pelan dulu. Saya kenapa kok mengulangi? Saya yakin Bapak Ibu perlu diulang gitu. Ini tidak mudah memang. Tetapi ini yang paling mendasar dalam pengajaran keselamatan. Sehingga kita nggak terjebak dualisme. Oh, kalau perjanjian baru itu anugerah. Kalau perjanjian lama perbuatan. Nah, itu salah sebetulnya. Saya udah ngomong ini di teologi perjanjian lama ya Bapak Ibu. Kalau di perjanjian baru iman. Kalau di perjanjian lama perbuatan. Salah. Di perjanjian lama iman juga. Perjanjian baru iman juga. Nah, habis ini saya terangkan. Kok gitu Pak Lukas? Nah, itu kita terjebak kepada dualisme sudah lama sekali. Ya, karena ya memang kita belum memahami. Ada pertanyaan atau tidak setuju juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini kan kelas, boleh bertanya. Saya akan memberikan jawaban untuk saudara kalau saudara rasa tidak cocok nih gitu ya. Nah, saya ulangi ya Bapak Ibu. Ini semua sudah ya. Jadi
Yang di sini apa Pak Lukas? Nah, ini isi PL. Ya. Jadi selain bayang-bayang dari keselamatan, nah itu PL ini menunjukkan kejatuhan manusia. Kalau ada manusia jatuh dalam dosa, maka dia butuh keselamatan. Ini yang kedua, menunjukkan kebutuhan manusia akan keselamatan. Ya. Yang ketiga, ya di dalam PL itu menunjukkan rencana dan janji keselamatan Allah. Rencana keselamatan Allah yang kelihatan di dalam janji keselamatan itu. Yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Ini janji yang pertama ya. Pak Lukas, apakah di PL ada banyak janji? Loh, banyak. Keselamatan akan datang, keselamatan akan datang. Semua itu janji. Baru janji. Digenapinya melalui dan di dalam Tuhan Yesus. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Sebentar, paham? Saya nggak ulangi, paham ya? Bagian ini paham? Gideon? Misi Pak Lukas. Ya, silakan Pak. Artinya dalam seluruh Alkitab, janji keselamatan yang paling mula-mula atau paling pertama-tama ini di Kejadian 3 ayat 15 Pak ya? Betul, betul Pak. Oke, Karena terima kan kasih. memang Kejadian kita percayai ditulis paling awal Pak ya. Dan membicarakan soal keselamatan ini paling pertama di kitab Kejadian 3 ayat 15. Oke. Karena dalam Kejadian 3 ayat 15 itulah Tuhan Allah memberi janji bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis itu. Nah, kepala ular yang ditunggangi oleh setan. Ya tentu saja itu juga hal-hal yang sulit ya teman-teman ya. Lupa Lukas, apakah ular itu setan? Nah, itu kan perlu didalami. Apakah semua binatang berbicara? Kejadian ini serba. Nah, perlu kita pahami bahwa kitab Kejadian walaupun bersifat kronologis, tetapi sebagian ditulis secara kias. Nah, ini yang susah. Ya, teman-teman. Itu banyak tuh. Ya, tapi tidak saya bahas di tempat ini ya, Bapak Ibu. Nah, karena kita lebih kepada keselamatannya. Oke ya. Ada pertanyaan yang lain? Untuk memastikan saudara tahu, ngerti betul ini. Ya, ini juga Pak satu yang apakah cuma saya atau rata-rata kami di kelas ini bahwa seperti Bapak katakan tadi di Perjanjian Lama itu keselamatan diperoleh dengan perbuatan. Kalau Ya. di Perjanjian Baru itu iman. Memang ya kami memahami, saya khususnya memahami selama ini seperti itu Iya, Pak. Pak. Jadi terima kasih untuk edukasi hari ini. Iya, maaf ya Pak. Pak Stefanus, bukan hanya Pak Stefanus. Tapi saya dulu juga demikian. Nah, ini karena gini, karena kita ini belum Pak, kita ini gereja Pantai Kosta rata-rata demikian Pak. Karena kita melihat hanya fenomenanya. Kita melihat fenomena. Fenomena itu adalah fenomena itu adalah gejala yang kelihatan, Pak. Kalau istilah saja. Kalau nomena itu gejala yang tidak kelihatan. Jadi karena kita membaca teksnya, bapak-bapak kita dulu, gereja-gereja awal dulu. Nah, minta maaf ya, bukan mengecilkan pendeta Pentakosta, karena saya juga kan Pentakosta, wong saya ini pendeta GPT. Cuman kita ini terlambat sekolah gitu, Pak. Iya, STT. Betul sekali itu Pak. Betul, saya harus jujur, kita terlambat sekolah. STT kita dibangun tahun berapa? Sekolah Alkitab kita ini aja, kalau nggak karena anugerah Tuhan nggak akan ada. Dan kita juga karena orang nggak mau begini Bapak Ibu, nggak mau belajar begitu dan menganggap benar itu. Nah, tapi sebentar, saya akan menerangkan ulang yang kedua nanti ini Pak Stefanus untuk melihat keselamatan PLPB supaya jelas. Kalau ada yang tidak sepakat, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Misalnya, oh enggak Pak, saya PB itu anugerah. Kalau PL itu usaha ya. Kalau anugerah itu lawannya usaha. Kalau PB itu iman. Kalau PL itu perbuatan gitu. Nanti saya akan terangkan sedikit. Makanya saya ulangi bagian ini karena penting. Ya, bukan Pak Lukas kehabisan bahan, tidak ya. Tidak. Tapi ini penting. Karena saya tahu sebagian besar kita mendengar khotbah-khotbah yang demikian. Nah, apakah benar? Nah, saudara, kalau benar, kita kan mesti kembali ke Alkitabnya ini.
Jangan sampai bukan. Semua ajaran harus diuji dengan Alkitab. Kalau salah ya kita harus berubah Bapak Ibu. Nah itu. Misalnya ini tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu keluar masuk itu. Itu kalau kita dulu. Apakah betul Roh Kudus keluar masuk? Nah, bagaimana dengan Yohanes 14 misalnya? Ayat 16, 17, 18. Bahwa Roh Kudus akan tinggal, diam di dalam engkau. Nah itu perlu sekali kita pahami. Ya banyak Bapak Ibu ya. Jadi itu perlu kita pelajari lebih detail, lebih dalam. Apalagi ini calon-calon gembala. Baik ya Bapak Ibu, ini sudah ya. Karena saya salah papan tulis, ini harus saya hapus. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang saya akan membicarakan soal keselamatan tuh, PLPB. Nah, ini karena di PLPB itu bayang-bayang kan? Nah, coba ditanggapi, silakan nih, Bapak Ibu. Jadi keselamatan ya, dalam PL dan PB, ini kan salib ya, PB, ini mazhab, ini zaman ya Bapak Ibu, ini kita. Kan maju ke sana ya, ini PL. Nah, tadi udah kita sepakati bahwa keselamatan dalam PL itu bayang-bayang, betul ya? Nah, bayang-bayang. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, apakah sama PLPB? Saya akan jawab sama. Cara kerja Allah. Ini kan cara kerja Allah. Sama Bapak Ibu. Gitu. Ya, baik PL maupun PB. Ya. Alasan saya yang pertama, Allahnya tetap Allah kan. Allah tidak berubah. Karena Allah tidak berubah, maka rencana dan karyanya tidak berubah. Terutama karya keselamatannya. Lah kalau PB sama PL lain, ya repot. Itu ya. Nah, ini penting sekali start point di sini. Yang kedua, ya, Alkitab memang menunjukkan demikian. Penjelasannya saya akan terangkan di atas. Oke ya, Bapak Ibu perhatikan ya, kalau di keselamatan di PL itu kan bayang-bayang ya. Oke, kalau di PB biasanya di PB itu keselamatan anugerah. Misalnya Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 lah, sudahlah. Maka PL juga anugerah. Nah, kalau pemahaman dulu usaha gitu. Tapi tidak ya Bapak Ibu. Itu anugerah juga. Nah, loh kok bisa Pak Lukas? Nah, kalau PL ya, anugerah di dalam Yesus. Tuh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ya, saya tanya nih. Oh, bisa dipindah. Nah, saya tanya Bapak Ibu, di PL zaman Musa misalnya, melalui korban-korban, dosa diampuni. Tuh ya, melalui korban-korban. Betul ya, gini ya. Bentar, saya harus setuju dulu, saudara. Benar ya Bapak Ibu, korban itu dosa diampuni ya. Benar Pak. Betul, terima kasih Pak Stefanus. Nah saya tanyakan, ini kan Musa dan Israel. Nah kalau bangsa lain Pak, bangsa lain bikin korban gitu, lalu darahnya dicurahkan, diampuni enggak? Ini enggak kenal Allahnya Israel loh ini. Kan banyak itu bangsa-bangsa yang melakukan begitu. Bikin juga persembahan-persembahan dewa-dewa itu. Diampuni enggak? Ada yang mau jawab? Tidak. Tidak, betul Bu Stefani. Lah, kalau gitu hanya umat Israel dan Musa itu yang karena korban dosanya diampuni. Kalau gitu ini adalah jalan yang diberikan Tuhan. Nah, kalau jalan diberikan itu anugerah atau bukan?
jalannya dikasihi. Anugerah atau bukan Bapak Ibu? Ya anugerah. Nah, perhatikan sekarang. Perhatikan Pak Stefanus. Korban ini bayangan siapa sih? Bayangan siapa? Yesus Kristus. Betul ya? Yesus Kristus. Makanya ini anugerah Bapak Ibu. Seperti Yesus adalah anugerah bagi kita, korban itu anugerah bagi perjanjian lama, supaya melalui korban ini mereka diampuni, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau gitu orang perjanjian lama melihat keselamatan itu tetap. Nah, ini yang kedua. Kalau di PB di dalam Yesus, nah ini juga di dalam Yesus. Tetapi Yesusnya masih apa Bapak Ibu? Masih yang akan datang atau bayang-bayang. Begini. Kalau kita melihatnya Yesus yang sudah datang. Sebentar, nangkep enggak ini? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, Pak Lukas ada lagi. Ya ini kan satu anugerah. Dua di dalam Yesus. Tuh loh ya. Sama ya Bapak Ibu ya. Cuma yang ini bayang-bayang. Karena memang masih bayang-bayang Bapak Ibu. Kalau kita sudah datang di PB jelas. Nah yang ketiga, tangkap baik-baik ya. Yang ketiga biasanya disebut ya kalau di PB itu iman. Nah, kalau di PL itu perbuatan. Betulkah? Salah juga ini. Tetap iman yang betul. Nah, saya kasih contoh sederhana. Iman dalam siapa? Ya dalam Yesus. Ya, tetapi Yesus yang masih akan datang atau bayang-bayang. Korban. Saya kasih contoh korban aja lah. Paling gampang ini contoh. Paling cepat dimengerti. Nah, ketika Musa dan bangsa Israel mempersembahkan korban, saya tanya, ini dengan iman enggak Bapak Ibu? Nih, Tuhan kan ngomong kepada Musa, Musa, seluruh bangsa Israel, dengarkan firman Tuhan. Kamu harus mempersembahkan korban bakaran, korban ini untuk penghapus dosa. Pertanyaan saya, itu butuh iman enggak Bapak Ibu? Gideon. Butuh Pak. Ya butuh. Makanya percaya. Wah, saya tanya, betulkah sih? Ini lepas dari perintah Tuhan ya Bapak Ibu. Bisa enggak darah korban binatang mengampuni dosa? Bisa enggak darah binatang mengampuni dosa? Tidak. Tidak bisa, betul Bu Stefani. Tidak bisa. Jadi kalau ini bisa mengampuni dosa, itu udah anugerah. Nah, kalau korban ini dilaksanakan, pasti karena Musa dan Israel percaya firman Allah. Percaya, loh. Bagaimana Musa dan Israel tahu dosanya sudah diampuni setelah mempersembahkan korban? Ya dengan percaya. Makanya, tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih mendalam, sederhana, saya menyampaikan sederhana ya. Lebih mendalam silakan lihat Kejadian, pasti betul ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Kejadian 15 ayat 6. Nanti untuk itu baca Roma 4. Nah, di sana Rasul Paulus menjelaskan pergumulan ini sudah ada Pak Stefanus sejak zaman PB. Ya, orang PL zaman PB. Jadi pengajaran ini sudah lama dibukakan, disingkapkan oleh Rasul Paulus karena ada model begitu. Nah, silakan dibaca Roma pasal 4. Bahwa Abraham itu dibenarkan karena percaya. Apakah betul? Sebentar ya, saya cek ya. Saya kadang-kadang bisa saja dosen itu lupa. Nah, tuh betul. Amin, ya, Pak. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita dibenarkan, diselamatkan, itu istilah lain. Itu karena iman. Nah, nanti bandingkan dengan Roma pasal 4.
baca ayat 1 dan seterusnya, Galatia ayat pasal 3 ayat 6, Galatia 3 ayat 6, Yakobus 2 ayat 23. Nah, ini akhirnya kita harus tahu. Ini. Jadi bukan karena perbuatan, tapi karena iman di dalam Yesus. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, iman itu nyata, terbukti di dalam apa? Di dalam apa? Perbuatan. Yakobus 2 ayat 14 sampai 23. Jangan ditentangkan dengan Efesus 2 ayat 8. Itu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Jadi iman itu harus nyata di dalam perbuatan. Contoh, saya ngomong gini, oh saya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masih menyembah berhala. Masih pergi ke kuil-kuil. Apakah saya beriman Bapak Ibu? Iya, beriman kepada dua Allah, yaitu tidak beriman itu. Ya, ngerti ya? Nah, gitu. Sederhana saja. Ini dulu. Oke. Nah, saya yakin teman-teman maafkan saya, jangan sampai ini jadi polemik di gereja-gereja GPT ya. Tetapi ini kebenaran sih. Saya bingung kalau mau tidak nyampaikan ini. Nah, itu ya. Karena memang betul di perjanjian lama sungguh-sungguh itu anugerah. Kalau bangsa Israel dipilih, dipanggil, anugerah kan. Memangnya bangsa Israel itu buaya sorotan? Enggak. Tegar tengkuk, berdosa, dipilih. Lalu diberi jalan keselamatan, anugerah. Jalan yang diberikan Allah itu anugerah namanya. Kepada orang yang tidak layak seperti bangsa Israel. Seperti saya dan saudara. Sama Bapak Ibu. Gitu. Yang kedua, ya saya ulangi lagi. Kalau PB di dalam Yesus, PL juga di dalam Yesus. Kalau PB di dalam Yesus yang sudah datang, sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dan naik ke surga. Kalau di PL, Yesus yang masih bayang-bayang. Di dalam korban-korban, di dalam doa-doa, di dalam penantian akan Mesias yang akan datang di dalam Yesus. Yang ketiga, di PB itu iman. Tetapi harus terbukti di dalam perbuatan. Kalau enggak ya, imannya kosong, enggak jelas. Paham ya? Iman, betul hanya iman. Tapi kan terbukti di dalam tindakan. Hati percaya, lidah mengaku. Nah ini kan bukti-bukti dari keselamatan. Ya kita sudah diselamatkan. Nah perhatikan, di PL juga sama. Lah kalau mereka menyembelih korban, terus ngomong, Tuhan ngomong, kalau kamu menyembelih korban, dosamu diampuni. Loh, bisa tak? Kalau saya loh, mosok sih, cuma nyembelih korban aja darahnya bisa mengampuni dosa saya. Sing genah. Saya nggak melakukan. Ya, bukan percaya namanya. Ketika mereka mempersembahkan korban, bukan penekanannya pada perbuatan, tetapi iman. Nah, orang-orang Yahudi salah paham. Mereka berpikir perbuatannya yang penting. Makanya Tuhan menegur, bukan persembahanmu, tapi pertobatanmu, bukan sunat lahiriamu. Itu sudah ditegur sejak perjanjian lama. Tapi sunat rohanimu. Ya, Bapak Ibu, kalau ngomong sunat rohani itu udah di perjanjian lama udah ada. Jadi sunat jasmani itu hanya satu bentuk perbuatan iman yang diikuti dengan perbuatan rohani harusnya. Nah, Mosok si Pak Lukas, nah, saya carikan ya Bapak Ibu, ulangan itu. Mari kita lihat ulangan. Jadi sunat itu kan bukan Taurat, tetapi awalnya adalah janji relasi. Nah, itu. Sebentar ya, saya bacakan sunat dulu. Itu di ulangan. Sebentar, ada ulangan. Coba dibacakan coba. Ulangan pasal 10 ayat 16. Gideon bisa membacakan untuk saya? Ulangan 10 ayat yang ke-16. Sebab itu sunatlah hatimu
dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi sudah sejak lama ya, bahwa sebetulnya sunat hati, pertobatan itu penting. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, PB dan PL sama ya. Hanya kalau PL itu bayang-bayang, kalau PB pemenuhan. Kalau PL itu di dalam Yesus yang akan datang, di dalam gambaran-gambaran itu, kalau di PB Yesus yang sudah datang. Nah, satu lagi ya saya tambahkan ya, saya jadi teringat yang penting karena ini mau saya sampaikan setelah ini. Yang keempat teman-teman, yang keempat, nggak apa-apa ya saya taruh sini ya Bapak Ibu. Nih, perhatikan yang keempat. Nah, di PB keselamatan itu berbicara tentang relasi. Ya, dipulihkannya hubungan. Nah, ini teman-teman ini kata kunci sebetulnya. Dipulihkannya hubungan atau relasi manusia berdosa dengan Allah yang benar. Ya. Melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf saya singkat karena tempatnya nggak cukup. Jadi dalam PB, keselamatan itu adalah dipulihkannya hubungan manusia berdosa dengan Allah yang benar melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan PL? Sama, relasi. Lihat aja Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Inilah putusnya hubungan antara manusia. Lihat ya, Bapak Ibu ingat ya gambar ini ya. Dengan Allah. Kenapa? Karena manusianya berdosa. Begitu. Nah, ini biasanya digambar api neraka. Paham ya? Putusnya hubungan Allah. Betul ya? Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia berusaha mencari Allah tetapi gagal. Allah justru yang mencari manusia gitu kan. Relasi. Sebentar, nangkap enggak ini? Kalau gitu sama PL dan PB. Problemnya itu relasi yang terputus antara manusia dengan Allah. Nah, kemarin saya sudah bahas ini panjang lebar. Ya, apa itu surga, apa itu neraka? Neraka itu terputusnya relasi dengan Allah selama-lamanya. Ya, silakan Pak. Boleh, Pak. Boleh. Iya. Jadi gini, Pak. Kita sebagai umat Tuhan itu dalam satu hari pun kita biarpun sudah ditebus, kita tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa, Pak ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan kalau kita berbuat salah, nanti misalnya begitu kita ingat, itu kan kita bisa minta ampun. Tetapi kalau ada dosa yang mungkin kita tidak sengaja itu, kita kan tidak bisa secara otomatis bisa minta ampun sama Tuhan. Nah itu apa secara otomatis juga sudah diampuni dengan diampuni oleh Tuhan Yesus, Pak ya? Itu aja, Pak. Iya. Menurut Pak Wisnu gimana? Kalau dosa kita tidak disengaja. Itu ya. Kalau menurut saya itu Tuhan sudah menebus kita, sudah lunas, Pak. Segala dosa-dosa kita sudah ditebus lunas sama Tuhan. Itu menurut Pak Wisnu begitu ya? Iya, tetapi kalau misalnya saya berbuat dosa gitu kan, gitu saya hari ini saat ini berbuat dosa, saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tetapi apakah kita harus selalu Tuhan saya minta ampun atas dosa saya ini? Iya. Kita Pak ya, ampuni segala dosa yang secara tidak sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Mungkin itu yang kita tidak sadar, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak Wisnu. Terima kasih, Pak Wisnu. Teman-teman, untuk masalah ini kita akan jawab. Nanti ada kelasnya, Pak Wisnu. Ya, sabar, Bapak Ibu. Kita ada kelasnya untuk itu. Tetapi saya jawab saja, saya setuju dengan Pak Wisnu. Bahwa Tuhan itu sudah menebus. Loh, Pak Lukas, itu enak. Kita berbuat dosa saja. Tidak. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, setiap dosa pasti dihukum, teman. Ya. Nah, itu perlu kita tahu. Nah, tapi ini akan kita bahas pada kelas-kelas selanjutnya, Pak Wisnu. Karena saya masih bicara soal keselamatan awal. Kalau Pak Wisnu yang bicarakan ini adalah dosa
setelah diselamatkan. Gitu ya Pak Wisnu ya. Ya, udah. Teman-teman bisa nangkep ya? Saya tunjukkan nanti habis ini. Apa yang ini sangat jelas? Jelas, Bisa, Pak. sangat jelas ya, puji Tuhan, terima kasih. Tanggapan Pak Sangka. Yang lain ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Itu dulu. Ini dulu. Ini eman kalau Bapak Ibu tidak memahami bagian-bagian yang penting ini. Sudah ya? Nah, sekarang saya akan jelaskan apa yang disampaikan Pak Wisnu. Nah, saya tidak menjelaskan intinya Pak Wisnu, karena itu akan nanti ada Pak Wisnu. Sabar ya Pak Wisnu ya. Mohon sabarnya. Tetapi saya akan menjelaskan yang dibicarakan Pak Wisnu. Jadi Bapak Ibu, orang berdosa itu terpisah dengan Allah yang kita bicarakan ini adalah langkah awal ya. Ini masih awal. Yang ini di luar Kristus. Perhatikan ya, ini di luar Kristus. Sedangkan Pak Wisnu bicarakan adalah kita sudah di dalam Kristus. Nah, ini kuncinya Pak Wisnu. Paham ya? Kalau ini berdosa dalam arti terpisah dengan Allah. Nah, ini gambarnya gini. Ini Allahnya kan di sini gitu ya. Nah, tapi kalau yang Pak Wisnu bilang, kita udah percaya Yesus nih, pakai salib nih. Sudah sama-sama dengan Yesus di sini. Menjalani kehidupan. Beda ya Pak Wisnu. Nah, ini yang disebut pengudusan. Nanti. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Sabar Pak Wisnu ya. Jadi kalau gitu gimana Pak Lukas? Ya memang kita dipanggil untuk hidup kudus. Nah, bedakan kalau gitu di sini. Bedakan jatuh di dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Nah, tapi saya akan jawab lebih mendetail ke depan ya Pak Wisnu. Nah, Tuhan kan maha tahu ya. Mana yang jatuh dalam dosa, mana yang pura-pura jatuh padahal hidup dalam dosa. Betul ya? Jadi nggak bisa lagi kita menipu Allah. Gitu. Hidup di dalam dosa berarti kita berkumbang di dalamnya. Terus. Nah, itu enggak berbahaya. Itu berbahaya. 2 Petrus 1. Ya, saya kira ada ayatnya. 2 Petrus 1 sampai 2 Petrus 2. Oke, saya tidak akan bahas panjang lebar Pak Wisnu, tapi pasti sampai di sana. Ya. Mohon maaf, karena kalau enggak kita lompat. Ini Mas, siswa-siswanya bingung. Ini kan baru awal-awal. Di depan gini loh, kita bahas. Belum sampai aspek-aspek. Ini namanya aspek keselamatan. Yang Pak Wisnu bahas itu adalah yang tanyakan adalah masalah aspek keselamatan. Dan saya terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wisnu, enggak apa-apa. Tapi pemahaman Pak Wisnu sudah cukup baik benar. Ya, jangan lupa Bapak Ibu kalau kita berdoa, pola doa Bapa kami kan diajar oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau bangun pagi kan kita doa Bapa kami. Yang kedua jangan lupa kita mengejar kekudusan. Nah, jangan sampai karena Tuhan mengampuni, pasti Tuhan mengampuni. Terus kita nggak mengejar kekudusan. Manusia baru dalam Kristus dia akan kejar kekudusan. Manusia lama dia hidup di dalam dosa. Nah, nanti kan saya bahas itu. Ya, setelah ini mungkin. Nah, kita istirahat 5 menit Bapak Ibu, lalu kita akan masuk kepada kebutuhan akan keselamatan. Kita masih di awal-awal. Terima kasih untuk kesungguhan Bapak Ibu untuk memperhatikan pelajaran kita ya. Saya sangat senang juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, kita istirahat sebentar ya Bapak Ibu. 5 menit gitu ya. Jam saya lihat dulu 9 lebih 3 menit. Nanti kita kumpul jam 9 lebih 10 menit. Ya, terima kasih yang menyalakan kamera. Nah, sehingga saya tahu saudara ya, ngajar itu ada orangnya, kalau enggak ya apa ini? Ya. Nah. Ya, silakan Pak Wisnu, izin ya Pak Wisnu ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas panjang lebar ya, jangan sampai kita nggak paham. Ini berarti udah saya ulangi loh ya teman-teman yang minggu lalu. Jadi tolong catatannya yang lengkap ya, yang penting-penting dicatat gitu. Nah itu ya, jadi tadi saya sudah tambahkan banyak hal ya. Nah sekarang yang kedua
kesimpulan yang kedua ini keselamatan. Jadi ini lihat nih, semua diperhatikan. Jadi keselamatan adalah inisiatif karya anugerah Allah, keselamatan ya, yang melepaskan manusia dari perbudakan dosa, hukuman kekal yang dikaruniai itu memiliki. Nah ini kata kuncinya. Relasi dengan Allah yang benar di dalam dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tolong ini dihafalkan. Ya. Nah, saya akan berpindah nanti inilah keselamatan. Jadi apa itu keselamatan? Dilepaskan dari perbudakan dosa, dilepaskan dari hukuman kekal, dan dikaruniai hidup yang kekal, yaitu persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari skala sampai selama-lamanya. Nah, ini harus hafal nih. Ya, nanti kita lihat poinnya satu persatu. Itu ya, supaya teman-teman tahu, bisa ngafal. Poin yang pertama, ya, dilepaskan dari poin yang pertama, ini aja. Inisiatif karya Allah. Loh, poin yang kedua, dilepaskan dari 1, perbudakan dosa. 2, hukuman kekal. 3, diberi, dikaruniakan hidup kekal, yaitu persekutuan dengan Allah yang benar. Nah, persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui iman kepada Yesus Kristus dari sekarang, ini poin keempat. Ya, poin kelima, dari sekarang sampai selamanya. Itu dimensinya. Ya, caranya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dapat apa? Lepas dari perbudakan dosa, hukuman kekal, menerima hidup kekal atau persekutuan dengan Allah yang benar. Relasi, sekali lagi relasi. Bagaimana bisa relasi dengan Allah kalau masih diperbudak dengan dosa? Bagaimana relasi dengan Allah kalau kita masih dihukum kekal? Nah, tidak bisa. Ya sebetulnya itu. Jadi teman-teman harus sadar kalau bukan masalah perbuatan baik aja gitu ya. Dari manusia lama jadi manusia baru saja bukan. Tidak komprehensif semua gitu loh ya teman-teman. Kalau bisa gini kan satu paket, dihafalkan, diingat. Nanti kita akan lihat satu-satu, tapi saya akan masuk ke tema berikutnya dulu, yaitu ya, kelihatan ya teman-teman. Oke. Ya, kita akan masuk tema berikutnya. Nah, saya sudah ngomong tadi, keselamatan adalah, nah tadi saya ulang lagi nih, supaya hafal. Inisiatif dan karya anugerah Allah yang melepaskan manusia dari perbudakan dosa, dari hukuman kekal, dan dikaruniakan kehidupan kekal, yaitu memiliki persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Gitu ya. Senang dia foto, tapi ini akan saya kirimin. Setelah ini saya kirim 3 slide. Atau kemarin udah ya? Ya, nanti saya kirim lagi. Nanti biar Pak Lispan kirim ke saudara-saudara semua. Ini hanya khusus untuk siswa-siswi dan pendengar yang aktif ikut. Yang nggak ikut jangan dikasih Pak Lispan ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang membagi ya apa boleh buat ya. Tapi ya ini untuk kita khusus saja. Pak Lukas, boleh nggak ini saya pakai? Loh, silakan. Kalau sudah menjadi milik saudara, silakan dipakai. Gitu ya. Nah, ya. Tentu itu urusannya dengan Tuhan, ya. Saudara jangan khawatir. Saya tidak minta, oh Gideon, saya pakai Pak untuk berkhotbah. Terus saya bilang, oh perpuluhannya masuk saya ya Gideon. Tidak usah ya, tidak perlu ya. Pokoknya ini bisa dipakai ya. Nah, teman-teman tolong diperhatikan ini. Jadi kebutuhan manusia akan dosa saya dulukan, lalu kita kembali ke sini dan kita akan lihat dimensinya. Ya. Nah, kalau diselamatkan, ini kan keselamatan. Perhatikan ya teman-teman. Ini kan keselamatan. Kalau ini kan diselamatkan. Jadi ini bentuk kata kerja tidak langsung, ya. Jadi ini bentuk aplikatifnya gitu. Nah,
Apa artinya diselamatkan kalau gitu? Ini. Kita, ya tinggal ditambah aja kata kita. Kita oleh inisiatif dan karya anugerah Allah dilepaskan dari perbudakan kuasa dosa, dari hukuman kekal, dan dikaruniakan kehidupan kekal, yaitu memiliki persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Gitu ya. Nah, supaya tahu ya. Nah, loh. Ini bukan cara Allah menyelamatkan. Wah, ini kok saya salah ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Mohon maaf. Ini ada kesalahan. Sebentar ya, teman-teman, sabar karena ada kesalahan. Sebentar. Saya tutup dulu karena ada kesalahan sedikit. Ya, maafkan saya ya teman-teman ya. Ini ada kesalahan sedikit. Ya. Nah, ini yang benar ini. Nanti saya akan langsung aja ya, supaya tidak menjadi sulit. Saya akan langsung pakai papan tulis supaya kita bisa memahami. Bentar. Bentar, teman-teman bisa lihat ya, sudah? Sudah ya? Oke. Nah, kenapa kita butuh diselamatkan? Nah, saya kira jawabannya sederhana, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Ini gambar apa, Bapak Ibu? Adam dan Hawa ya, Kejadian pasal yang ketiga. Silakan dibuka Alkitabnya supaya kita tahu. Karena kejatuhan dosa Adam dan Hawa bukan hanya mendatangkan hukuman atas mereka, gitu ya. Tetapi akibatnya semua orang yang dilahirkan dalam keadaan berdosa, yang menyebabkan mereka berbuat dosa. Jadi gitu ya. Maka problemnya itu kerusakan di dalam manusia akibat dari dosa. Nah, ini perlu teman-teman itu. Nah, lihat ya. Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Nah, itu kita bisa lihat ada 3 kematian yang bisa kita lihat. Yang pertama kematian fisik. Yang kedua kematian rohani, terpisah dengan Allah. Nah, tadi ya relasi kan, diusir dari Taman Eden, itu gambaran. Jadi ada 3 kematian ya. Yang ketiga kematian kekal. Apa kematian kekal? Ya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Nanti saya terangkan ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi kenapa kita butuh keselamatan? Semua orang butuh keselamatan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ada ya yang mengajarkan tentang dosa, jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan tentang dosa dalam kaitannya dengan dosa, hakikat dosa itu, karena gurunya sudah ada sendiri, Bapak Ibu, dan saya yakinkan sama. Ya, jadi karena satu orang berdosa, seluruh umat manusia berdosa. Nah, perhatikan, ini akibat dosa itu bukan hanya mati fisik. Ya, ini kan akibat dari dosa adalah kematian. Yang pertama kematian fisik.
Betul ya? Yang kedua adalah kematian rohani. Terpisah dengan Allah, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Saya menyebutnya rusaknya manusia, seluruh hidup manusia. Tabiatnya itu berdosa, dikuasai dosa, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Jadi, kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian, pasal 3, itu dosa, ya jatuh dalam dosa. Pasal 4, dosa itu berkembang. Betul ya? Dari dosa, ketidaktaatan, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nanti Kain dan Habil, ada dosa kebencian, ada dosa dendam, ada membunuh. Coba kita buka ini. Sebetulnya Alkitab ingin menegaskan tentang perkembangan dosa. Selain perkembangan dosa, penguasaan dosa terhadap manusia itu loh. Bapak Ibu. Penguasaan dosa terhadap manusia. Ya. Jadi kalau saudara melihat awal mulanya manusia jatuh dalam dosa pasal 3, setelah itu dosa macam-macam muncul. Betul ya? Kain dan Habil misalnya. Dosa menipu, dosa dendam, dosa membunuh, itu di pasal 4. Itu ya. Dosa menikah banyak orang, itu mulai pasal 4 juga itu. Saudara bisa lihat tuh. Ya, sorry, pasal 5. Keturunan Adam. Ya, dosa makin berkembang, Bapak Ibu. Terus sampai nanti di pasal 6, dosa itu sampai puncaknya. Kan gitu ya ceritanya. Ya. Dosa berkembang. Jadi sebetulnya di pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-9, itu kita bisa mengatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa, 1, kematian fisik. 2, kematian rohani. Nah, terpisah dengan Allah, tapi juga kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Ya enggak seperti Allah lagi, Bapak Ibu. Kemuliaannya. Apa maksudnya? Ya dikuasai oleh tabiat dosa. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca Roma 3 sampai Roma 7. Nah, kalau dibahas panjang lebar ini enggak nututi ya, Bapak Ibu ya. Tapi ya itulah kenyataannya. Coba kita buka Kejadian 6. Perhatikan ya, Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 4 dosa berkembang. Kejadian 5 dosa berkembang. Sekarang lihat Kejadian 6. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ya, silakan Urbanus. Ada Urbanus? Ada, Pak. Oke, bacakan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu melakukan kejahatan semata-mata. Iya. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu karena seluruh hidupnya, kecenderungan hidup manusia berbuat dosa. Dan bukankah itu kita sih? Betul ya? Gitu ya. Nah, ini yang saya sebut tabiat dosa. Ini yang saya sebut dikuasai oleh dosa. Nah, makanya tadi keselamatan itu adalah inisiatif. Kaitkan ya teman-teman ya. Jangan nggak dikaitkan dengan keselamatan. Nanti lupa. Inisiatif dan karya Allah yang melepaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa, tabiat dosa ini. Nah, itu loh. Mengembalikan kita menjadi manusia baru. Kemuliaan Allah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bisa nangkep ya ini ya. Nah, nanti saya akan bahaslah satu-satu ya. Sampai jam 10 kan masih ada waktu setengah jam saya bahas. Gitu. Jadi bukan hanya masalah tidak dimasukkan neraka ya Bapak Ibu. Tapi kehidupan kita tuh dilepaskan dari kuasa dosa. Jangan lupa ini penting dikhotbahkan di gereja-gereja. Sehingga anak-anak Tuhan harus tahu. Kalau melawan dosa itu bukan dosanya lebih besar. Karena dosa telah dikalahkan gitu.
Nah, itu perlu kita tahu sehingga ada kelepasan lah ya. Kalau nggak tahu, jemaat nggak tahu, nah dipikir, waduh saya kalah terus gitu ya. Nah itu hal yang lain. Tapi itu hal yang lain, Bapak Ibu. Kita kembali saja dulu ke keselamatan dulu. Tapi ini perlu. Ya, yang ketiga, kematian kekal. Apa sih? Ya terpisah dengan Allah selama-lamanya yang kita sebut neraka, Bapak Ibu. Nah, saya sudah bicara soal kemarin neraka. Neraka itu bukan masalah api sama ulat. Gelap, kertak gigi. Ya. Kita gambaran neraka itu, jadi anak sekolah minggu ditakut-takuti. Tetapi terpisah dengan Allah itu loh yang mengerikan. Ya. Ya, nanti saya akan jelaskan juga deh. Atau ya sekarang mungkin ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya, jadi kita sudah lihat 3 ya Bapak Ibu. Oh ini. Ya. Perhatikan bahwa manusia yang jatuh di dalam dosa tadi hukuman akibat ya. Nah, kematian. Nah, 1 kematian fisik. Nah, 2 kematian rohani. Nah, makanya tadi keselamatan itu apa? Relasi kita yang dipulihkan di dalam Yesus Kristus itu ya dengan Allah yang besar, benar. Terpisah dengan Allah. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Ya dikuasai karena terpisah dengan Allah. Dosa. Ya. Nah, saya pakai Kejadian saja supaya kita tahu Kejadian 3-6. Dosa berkembang dan kita dikuasai oleh dosa. Terutama ayat 5 dan 6. Ya. Nah, yang ketiga, penghukuman yang ketiga, keterpisahan ini bukan hanya di dunia. Ini kan terpisah, ini kan sementara. Sementara di dunia loh. Nah, ini akan menjadi kematian kekal, kematian kedua. Atau kekal. Ini yang seringkali disebut neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu, neraka itu digambarkan api gitu ya. Sama ulatnya nggak mati. Saya tanya di sini ya, di kelas ini ya, teman-teman ya. Halo. Semua ya, yang muda-muda, yang tua juga boleh. Pak Bangun aja, Pak Bangun yang muda. Yang muda kan Pak Bangun ya. Pak Bangun. Pak Bangun takut sama ulat nggak? Tolong mic-nya dipasang. Ulat. Ulat atau ular, Pak? Ulat. Ular saya paling takut, Pak. Ulat. Oh, ulat. Neraka itu kan apinya nggak terpadamkan dan ulatnya nggak mati-mati. Pak Bangun takut nggak sama ulat? Saya nggak takut, Pak. Kalau ulat enggak. Enggak ya? Iya. Saya tanya yang wanita sekarang. Ya. Ara. Ini ada Ara sih. Ya. Ara takut sama ulat nggak? Ulat tahu ulat ya? Ular. Ulat. Iya, Pak. Jijik ya? Takut atau jijik? Jijik sama takut, Pak. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ibu Stefani, kalau ulat takut atau jijik? Takut. Ulat. Enggak ada Ibu Stefani. Angelin. Ada Angelin? Enggak ada juga Angelin ini ya. Angelin ada enggak? Enggak ada ini Pak Lispan. Enggak ada ya Angelin ya. Bu Stefani juga enggak bisa dengar saya. Oke, saya kasih tahu ya. Enggak semua perempuan juga takut tuh. Tapi kalau gitu neraka ini mengerikan buat Ara. Tetapi tidak mengerikan buat Pak Bangun. Saudara,
di Papua dan di NTT dan di sebagian kepulauan timur Indonesia, kepulauan timur ya, bukan hanya Papua, Manado, saya sudah pernah ke Sulawesi Utara, NTT, ada ulat itu, ulat sagu dimakan Bapak Ibu. Betul ya? Enak itu. Digoreng, dimakan mentah juga enak, yang jijik pasti ketakutan. Tapi kalau saudara suka, digoreng itu sangat tinggi proteinnya. Saya makan ulat Bapak Ibu. Kalau di Jawa itu namanya kepompong. Kepompong sih. Belum jadi ulat ya kepompongnya itu. Itu saya pernah makan kepompong. Nah itu dikumpulin lalu digoreng sama pendeta di sana dan makannya itu. Saya soalnya pelayanan masuk-masuk pedesaan. Bapak Ibu harus paham bahwa sebetulnya ya api ini hanya gambaran. Atau kita sebut kias. Dari apa? Gelap. Apalagi kertak gigi. Dari keterpisahan dengan Allah. Paham ya? Jadi ini bukan masalah yang menderita itu kalau kita terpisah dengan Allah, Bapak Ibu. Tuh. Kalau kita itu terpisah dengan Allah selama-lamanya, itu penderitaan yang luar biasa. Jadi sebetulnya kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Nah, keterpisahan inilah yang dibicarakan. Ya, masalah api, jangan sampai ya. Apalagi nanti ditambahi iblisnya, ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Pakai ekor ya, kemudian pakai tanduk, bawa garpu 3, gini kan. Iblisnya itu nanti menganiaya orang yang ada di neraka. Nggak. Ini ajaran salah ya Bapak Ibu. Baca aja Wahyu 20. Iblis ini termasuk napi atau terhukum. Bukan yang menghukum, tetapi yang dihukum. Gitu. Jadi sesama penghukum, sesama terhukum nggak usah pakai menganiaya. Ya dua-duanya dihukum. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah. Oke. Jadi sebetulnya ini kias-kias saja. Yang penting itu terpisah dengan Allah. Sekarang aja Bapak Ibu kalau kita ya ibadah kering. Kita nggak merasakan hadirat Allah. Nggak enak kok. Serius. Kalau Bapak Ibu dekat Tuhan. Perasaannya itu aduh kok jauh dari Tuhan ya. Waduh rasanya nggak enak kok. Apalagi kalau selama-lamanya. Nah itu loh neraka. Oke ya. Jadi saya hanya ingin menegaskan itu supaya jangan menekankan hanya ulat. Kalau memang penulisnya itu ingin menekankan penderitaan, itu ya bukan ulat, tetapi ular. Sekalian kasih naga saja. Lebih gede, lebih parah. Gitu kan. Tapi ternyata enggak di Alkitab ulat justru. Ya enggak semua orang takut ulat. Enggak semua orang geli sama ulat. Ya. Api. Nah ini memang ada penderitaan. Penderitaannya apa? Terpisah dengan Allah. Itu. Ya, kita lebih senang materialistik pendekatan kita. Seperti surga juga gitu Bapak Ibu. Kita lebih senang pendekatannya materialistik. Oke ya, saya mau kembali ke pelajaran kita. Jadi, kenapa manusia butuh diselamatkan Bapak Ibu? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah kematian. Makanya perlu diselamatkan. Tuh, oke ya. Perlu yang mati dihidupkan. Perlu kita kembali persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Gitu. Yang kedua, nah ini penting nih. Karena manusia yang telah jatuh dalam dosa, rusak Bapak Ibu. Kehidupannya rusak. Kerohaniannya hancur. Hilang kemuliaan Allah. Sehingga manusia yang rusak tidak dapat menyelamatkan dirinya. Betul ya, ini setuju ini? Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, bahkan tidak mampu mencari Allah yang benar. Saya nangkep ini?
Ini yang disebut kematian rohani. Karena dikuasai dosa, Bapak Ibu. Kecenderungannya berdosa. Dia nggak mampu menyelamatkan dirinya. Bahkan untuk mencari Allah yang benar, tidak mampu. Usaha bisa dilakukan, tetapi tidak mampu. Ya, saya silakan dicatat dulu. Ya, saya akan terangkan dulu Bapak Ibu ya. Itu gambaran. Oke ya. Ini saya akan terangkan dulu ya Bapak Ibu karena ini penting nih. Nah, ini nggak selesai nih. Minggu depan saya akan ulangi yang keselamatan itu. Definisinya saya sekaligus dimensi ya. Dimensi, cara dan dimensi. Nah, begini Bapak Ibu. Manusia kan jatuh dalam dosa. Nah, ini. Jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Mati. Fisik kelak. Ya. Yang kedua, mati rohani. Yang ketiga, nanti kalau ini nanti semua ini ya, saya kasih tanda bintang, mati kekal. Atau kematian kedua, begitu ya. Nah, perhatikan nih yang ini mati rohani. Bapak Ibu kalau orang mati itu dipanggil bisa menyaut? Orang mati kalau dipanggil bisa menyaut? Tidak. Nah, kalau gitu bagaimana dia bisa menanggapi panggilan Allah di dalam Yesus? Paham ya Pak? Bukan Allah, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia berdosa. Betul ya gitu ya? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan Allah yang mencari, bukan manusia yang mencari Allah. Manusia sembunyi, tetapi Allah berseru, Adam, Hawa, di manakah engkau? Paham ya sekarang ya? Nah, kenapa? Karena manusia gagal. Memang mereka berusaha, Bapak Ibu, untuk mencari Allah. Tetapi tidak pernah sampai. Loh, kok tahu Pak Lukas? Ya Roma, pasal 1. Tolong dibaca ayat 1. Sampai Roma pasal 2. Silakan aja. Ya. Nggak nyampe. Gitu. Nah, supaya jelas ini. Jadi manusia bukan hanya namanya mati loh. Gambaran mati. Ya nggak bisa dikasih makan juga nggak nyaut Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia mencari Allah. Salah. Jadi ke batu. Gitu ya. Kalau di Roma pasal 1 ayat 18 itu. Silakan dibaca. Ayat 17, 18, ayat 16, 17, 18, 19, ya sekitar itu. Menggantikan kemuliaan Allah dengan binatang, dengan ciptaan. Ada yang menyembah pohonan. Kenapa? Karena ya nggak bisa ketemu Allah. Kecuali Allah yang turun mencari manusia. Nah, di dalam Yesus Kristus. Makanya kita kenal dengan inkarnasi. Allah harus menjadi manusia. Sama seperti kita. Supaya dia bisa mencari kita. Ya kan? Kan gitu ya. Lukas 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari menyelamatkan yang terhilang. Saya kira Bapak Ibu semua ini pendeta-pendeta yang hafal ayat-ayat Alkitab. Ya. Oke ya, nangkep ya ini ya. Ini dulu. Jadi kenapa kok perlu keselamatan? Satu, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan pasti dihukum kalau nggak diselamatkan. Kematian kekal. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dua, karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Mati rohani, itu sebuah gambaran. Bagaimana mungkin yang mati rohani bisa minta makan? Nggak mungkin. Manusia tidak mungkin bisa menemukan Allah tanpa Allah mencari manusia. Nah ini ajaran Alkitab yang kita harus pegang Bapak Ibu. Makanya Efesus 2 ayat 8 harus dihafalin. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, gitu ya. Oleh iman di dalam Yesus Kristus bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oke, jadi jelas sekali Allah yang mencari kita, Allah yang berinisiatif.
Oke, Bapak Ibu. Nah, saya akan lihatkan sekarang gambarannya. Nah, yang kemarin kita lihat saya gambar aja. Ini sekarang saya ngambil di internet. Saya pakai namanya ya, blognya itu membangun iman. Jadi saya enggak ya, semua orang berbuat dosa. Tuh. Tadi kan upah dosa maut. Hukuman itu pasti. Nah, dosa memisahkan hubungan kan, Bapak Ibu? Manusia dari Allah. Manusia tanpa Allah, dia sudah binasa sebetulnya. Sudah terhukum. Jadi kalau orang di dalam dosa itu sudah terhukum sebetulnya. Karena terpisah dengan Allah. Ya, oke ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah ini usaha manusia. Nah itu yang saya omong tadi. Ya, usaha manusia. Roma 1 silakan dibaca, Roma 2. Nah apa perbuatan baik? Nggak bisa. Kesalehan? Nggak bisa. Pendidikan? Nggak bisa. Amal sama dengan perbuatan baik. Ya, nggak mungkin lah. Kenapa? Ya karena kita rusak oleh dosa. Kecuali kalau Allah sendiri yang datang. Nah, Allah sendiri sekarang yang datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan Yesus Kristus. Supaya yang percaya, anugerah kan, yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ya, saya nggak bahas Yesus ya, karena nanti ada kelas khusus. Ya, karena kita percaya, nah dengan mendengar Injil, terima, percaya, kita meroleh hidup yang kekal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanti ini saya kirimkan, tenang saja. Ya, enggak usah dicatat kalau gambar ini. Ada yang mau nah, yang begini-begini Bapak Ibu, saya kadang kurang setuju ya. Keterangan-keterangan gini itu saya enggak jelaskan kepada saudara karena saya kurang setuju beberapa. Saya punya bukan berarti salah ya. Tapi saya nanti dimensi saya akan bicarakan. Ya. Seperti ini lampau saya kurang setuju. Ya ini harusnya ikutnya sekarang. Saat kita terima Yesus itu. Ya. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi enggak salah parah, enggak. Ya ini sudah benar. Ya cuma orang selalu ngomong yang lalu, sekarang, yang akan datang. Ya saya tidak begitu. Begitu. Yang lalu itu ikut yang sekarang. Oke ya, supaya saudara lu kok bingung, enggak ada bedanya terlalu jauh. Oke, ada yang mau tanya Bapak Ibu? Jadi kenapa kita butuh keselamatan? Ada dua. Itu yang penting. Ini nanti saya akan terangkan ulang lagi. Ada dua. Satu, karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Dua, karena kita yang jatuh di dalam dosa ini sudah rusak, kehilangan kemuliaan Allah, dikuasai tabiat dosa. Tadi sudah kita bahas kan ya. Kecenderungannya berdosa. Bagaimana mungkin dia bisa mencari Allah? Gak bisa, kagak bisa. Kecuali Allah yang mencari saya dan saudara. Allah yang memberikan jalannya, yaitu Yesus. Nah, ingat kalau di PL masih bayang-bayang, kalau di PB sudah datang. Kalau kita sekarang, Yesus sudah datang. Paham ya? Jadi sama saja. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal kira-kira kalau di HP saya 10 menitan Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan lanjutkan karena 10 menit ya tidak akan bisa menyelesaikan satu materi khusus. Nah, daripada saya potong di tengah, gantung, wong diterangkan menyeluruh aja, perlu diulang, apalagi yang gantung gitu. Jadi saya mohon maaf, saya akan berhenti di sini. Kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya. Jadi saya ulang ya, apa kebutuhan manusia akan dosa, keselamatan? Dua, karena kita jatuh dalam dosa dan pasti menerima hukumannya. Ada 3 hukumannya, mati fisik, mati rohani, mati kekal. Yang kedua, karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita rusak Bapak Ibu. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Kecenderungan kita dosa, kita dikuasai tabiat dosa. Nah, itu sebabnya kita butuh diselamatkan. Diselamatkan. Bukan mencari keselamatan, tetapi
diselamatkan. Inisiatif, karya Allah di dalam Yesus Kristus yang mencari kita, menangkap kita, menyelamatkan kita. Kalau usaha kita gagal. Ini gambaran-gambaran yang diberikan. Ini umum sekali ya gambar gini Bapak Ibu. Semua bisa gambar Pak ya. Cuma saya lihat gambarnya bagus, saya ambil. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita berhenti Bapak Ibu. Terima kasih untuk konsentrasi. Ya, terima kasih untuk semangat. Nanti Pak Wisnu ya. Nanti Pak Wisnu pasti ada jawabannya. Sabar ya Pak Wisnu. Nanti disebut aspek-aspek keselamatan. Ya, ya Pak. Oke. Terima kasih. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu bisa bertahan dengan saya. Suara saya yang keras, semangat. Sedikit. Ya, silakan Pak Stefanus. Ada istilah mencari keselamatan. Setelah saya mendengar penjelasan Bapak, rasanya kurang pas istilah itu Pak ya. Iya, sebetulnya kita yang dicari Pak. Iya, makasih. Nah bahkan Bapak Ibu, nah ini saya selalu, bahkan kalau orang itu bisa datang kepada Tuhan, itu kalau nggak didorong Tuhan masa bisa sih? Betul nggak sih? Nah makanya kita itu menghadapi domba-domba di gereja, kita harus kasih tahu. Saya selalu ngomong ke jemaat saya, kalau Bapak Ibu ibadah hari ini, karena Tuhan mendorong saudara, menarik saudara untuk beribadah. Banyak ayatnya itu Pak Sangka. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Mazmur, coba kita buka kitab Mazmur. Mazmur aja. Itu jadi konsep keselamatan di PB itu di PL itu udah ada Bapak Ibu. Hanya saja kita ini ya karena tadi itu pelajaran-pelajaran kita dengar khotbah ya seolah-olah PB PL itu beda begitu. Coba kita buka pasal 64. Maaf, pasal 65. Ayat yang kelima. Ya, minta tolong Pak Wisnu ya untuk membacakan. Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang punya Alkitab terjemahan lama? Atau ada yang punya Alkitab terjemahan Indonesia literal? Karena terjemahan bahasa Ibrani sama sebetulnya, tapi bahasanya itu beda. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau dekatkan, bukan disuruh. Kalau disuruh itu gini, Pak Wisnu silakan baca, itu disuruh. Ya, disuruh mendekat berarti Pak Wisnu yang mendatangi saya. Tetapi kalau didekatkan, ditarik, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau dekatkan kepadamu. Terjemahan lama ngomong gini, berbahagialah orang yang telah kau pilih dan yang kau hampirkan. Hampirkan itu berarti dihampiri, ditarik gitu. Kau hampirkan akan mendiami halaman. Jadi Bapak Ibu, kita pasti sepakat lah. Kalau ada orang setia, itu bukan karena kekuatannya, tetapi kekuatan Tuhan. Setuju nggak sih? Karena dorongan Tuhan, bukan dorongan pendeta seperti saya. Saya makanya khotbahkan ke jemaat. Saudara, kalau saudara setia, bukan karena pendeta saudara pintar khotbah. Bukan karena saya bisa mempengaruhi saudara. Tetapi karena Allah mempengaruhi hidupmu, mendorong hidupmu, menarik hidupmu. Sehingga engkau ditarik mendekat kepadanya. Jadi bagi yang malas-malas ya, saudara nggak ditarik oleh Tuhan loh ya. Jadi berikanlah hatimu. Supaya saudara menyadari bahwa itu dorongan Tuhan. Dan khotbah yang demikian tuh, saudara memang itu khotbah karena gini Bapak Ibu. Memulainya itu dari Tuhan gitu. Bukan dari saya gitu. Kekuatan saya, saudara harus gini-gini. Itu kan dari kita gitu.
Pak Lukas salah? Tidak, tetapi tidak sepenuhnya karena kita kehilangan sayap satu. Bahwa gini loh Bapak, menyampaikan itu kan karya kita itu adalah karya Allah. Setuju enggak sih ini? Paham ya Bapak? Karya kita itu adalah karya Allah. Kebaikan kita itu karya Allah di dalam kita. Setuju enggak ini? Nah, kita baca ayatnya ya. Nah, satu ayat lagi ya Bapak Ibu supaya kita jadi pegangan gitu. Filipi itu Paulus sangat kuat membicarakannya di Filipi 2. Mau pakai bahasa asli silahkan ya Bapak Ibu. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Ayat yang ke-12 dan ayat 13. Pak Bangun, tolong bacakan Pak Bangun. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi ini kan Paulus ngomong, kamu senantiasa taat. Terus? Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kamu kan taat. Sekarang terus taat, kerjakan keselamatanmu. Terus? Dengan takut dan gentar. Iya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Iya, bukan aja taat waktu aku ada. Pas gak ada juga taat gitu. Terus? Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ayat 13, Pak. Perhatikan semua, perhatikan ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Waktu kita taat mengerjakan keselamatan kita, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik dorongannya, kemauannya, maupun apa yang saudara kerjakan. Jadi kalau taat jangan sombong. Kalau rohani jangan sombong. Karena waktu saudara melakukan yang rohani, setia, taat, semua itu karya Allah di dalam saudara. Amin. Sehingga Bapak Ibu, kita ini melihat. Nah ini penting untuk jemaat sih menurut saya. Bukan kita mencari Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mencari kita. Allah yang memberikan dorongan, kemauan. Sekaligus ketika kita taat, Allah yang memampukan kita, menguatkan kita untuk melakukannya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Namanya orang-orang bilang kalau di luar sana teologi above. Ya, atau firman dari atas. Jadi kita memulainya dari Allah dan bukan kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu, dan memang itulah yang Alkitab ajarkan, bukan berarti ajarannya Pak Lukas ya. Saya juga disingkapkan dari firman Tuhan ya Bapak Ibu, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Begitu ya. Nah, itu penting sekali. Oh Pak Lukas kalau gitu orang-orang yang nggak setia ya apa? Loh ya dorongan. Ya melalui dorongan firman Allah kita itu Allah mengerjakan mereka. Paham ya? Ya. Ya jangan sampai terus kalau gitu sebagai pendeta nggak usah dikunjungi Pak, biar Allah saja loh. Saudara mengunjungi itu sebagai tangan Allah kok. Ya kan? Nasihat kita, khotbah kita sebagai firman Allah. Ya. Nah, tinggal karya Allah di dalam pribadinya itu penting juga. Oke ya, saya kira ini Bapak Ibu akhirnya betul-betul sampai jam 10 kurang 1 menit nggak jadi Bu ya. Oke, terima kasih untuk perhatian saudara 15 menit. Ya, saya 15 menit istirahat ya. Nanti 10.15 kita baru masuk untuk masuk kelas pertumbuhan gereja. Nah, kali ini kita doakan aja ya. Doa khusus untuk keselamatan ini ya, mata kuliah keselamatan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta dengan kasih Kristus, Urbanus akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Urbanus. Ya. Tolong doakan istrinya Pak Kurnia ya, supaya Tuhan tolong persalinannya diberkati Tuhan, juga semua kebutuhannya dicukupi Tuhan. Mari Urbanus kita berdoa. Ya Pak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada saat ini Tuhan. Kau sudah menolong kami, mana Tuhan kami sudah selesai melakukan pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami terima Tuhan pelajaran diberikan Pak Lukas, bisa berguna Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami pakai dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Pak dosen,
yang mengajari kami Tuhan, Kau berkati kehidupannya Tuhan, Kau berkati rumah tangga Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami juga Tuhan berdoa buat saudara kami Tuhan, Pak Kurnia, yang di mana Tuhan istrinya Berkati. dalam Tutup proses bungkus kelahiran dengan Tuhan. kuasa-Mu. Lindungi Tuhan. Bila Tuhan Engkau Tuhan menolong Amin. apa yang dibutuhkan, apa yang Amin. diperlukan Tuhan, Engkau jamah Tuhan, para dokter yang merawat, yang melakukan proses Tuhan persalinan, Engkau yang menolong. Terima Ya, kasih ya. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu jam 10 lebih 15.